Kin. Wah, please. Aku doang yang gerak. Wah, please, bis semuanya. Oh, udah. Iya, ini sama anak-anak kumis. Udah lama gak ketemu. Pali ya tuh. Si Kinan nih. Iya, putus-putus. Ayo guys. Bentar ya. Ya. Kayaknya putus-putus deh. Hayalah. Ya. Ih, putus-putus. Bentar ya. Ya, pada gelap. Ulangi. Belum. Ya, si Mama kemana? Ternyata Miss juga mau foto-foto teman-teman. Mana semua si Deanya gitu. Kayaknya ini deh. Nge-like deh teman-teman. Apa? Bentar Iya, benar. Miss, aku mau di luar dulu. Niat banget. Baiklah. Niat banget. Iya dong. Dewi niat banget. Room tour. Room tour dia. Aku langsung ke WhatsApp. Lihat gaya kalian di handphone aku mah kayak gini. Udah ini sih. Kayak gitu kalian nge-freeze. Kalian tahu nggak? Kayak diem aja gitu, nggak gerak. Miss, nge-freeze, Miss. Ya. Coba lihat di YouTube. Di YouTube, di WA. Kayak gitu. Terus kayak gini nih. YouTube. Si dia lucu. Si dia. Kok itu ngeblur sih? Cuma yang tadi awal. Apa tuh? Ulang dong. Iya, ininya nge-freeze kaliannya terus kayak gitu aja. Apa kakak keluar dulu kali ya? Lancar. Aku keluar dulu deh. Iya, keluar aja, Mah. Wow, share. Siap. Yuhu, kuy. Yuhu. Woi. Aku mau nyari backgroundnya putih doang. Oke, dah. Yuhu, mana Alia? Dia. Langsung cibi-cibi. Azhar. Kinan, kamu kemana, Kinan? Kinan, kamu baik-baik aja kan? Iya, Kak. Kinan lagi nggak bisa video. Oh ya udah nggak apa-apa. Tuh, 2. Nggak bener Dewi. Sa Dewi. Tuh. Ulangin. Tuh, 2. Lagi. Oh, tuh. Tuh, 2, 3. Lucu. Gayanya samain dong. Yuk. Ada chat masuk. Nggak suka. Yuk. Gimana gayanya? Terserah, nurut. IPS 2. Kalian cute banget sih.
Mama bilang 1, 2, 3 gitu. Oh iya, aku gak bakat. Oke, ulangi ya. 1, 2, 3. Iya, akunya gelap. Ulangi ah. Pokoknya harus cerah. Ulangi lagi. Omo-omo. 1, 2, 3. Oke, aku kirim ya. Siti Hajarnya nge-freeze. Ya, Yuk, Hajar, ulangi Hajar. Gini ya. hajar. Hazar. Yowo. Ih, gemes banget sih anak siapa ini? Aku kirim ya. Nah, udah kirim. Mama, aku izin makan. Besok. Yang banyak ya, biar cepet gede. Oke. Ya udah, kita langsung belajar. Hari ini kita akan belajar tentang, aku tahu HP-nya Nuzula. Oppo A7. Betul. Karena dulu HP aku itu. Oke. Sekarang kita langsung pretest aja kali ya. Kalian boleh sambil ngemil sih. Sekarang kita belajar tentang simpulan. Aku juga mau ngemil nanti. Kita ngemil bareng online. Karena kita ciwi-ciwi doyan ngemil. Kenapa sih Alia gini terus? Kamu main TikTokan yang gini kan yang gitu ya? Alia, itu artinya bus. TikTokan. Artinya apa, Hazar? Artinya bus. Bus. Artinya uwu. Bus. Bus apa sih? Bus. Dalam bahasa isyarat itu bus. Uwu. Apa artinya? Bahasa Indonesianya apa? Uwu. Bus. 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 Uwu. Iya bus, tapi bener sih bus. Uwu. Pesawat. Bukannya I love you. I love you. Ya betul. Oh gini doang. Bukannya ini rock. Oh ini. Gimana sih? Bukan. Ini teh bahasa isyarat ya. Cinta itu ini. Ini aja. Itu R. Ini tuh R. Ya ampun. Ini love. Love. Sarang yuk. Miss, sarang yuk. Kata bareng, Miss. Aduh, Ini rame banget. Perawan semua, Miss. Alia. Gadis. Hai Miss, sarang yuk Miss. Sarang-sarang, Miss. Udah nanti kita TikTokan ya. Sekarang kita ya ampun. Nih, jangan mengecewakan nih. Ininya apa? Nilainya. Bismillah ya. 1, 2, 3. Semangat, selamat mengerjakan. Boleh sambil ngemil. Sambil tiduran. Tapi harus benar semua. Dan cepat.
Yuhu, yang belum. Dia, Dea, Nuzula. Udah, yang belum. Di Instagramnya apa tuh? DEBIKS, Debix. Follow ah. Di fallback gak? Di fallback. Mau Ayo. aku ini. OTW Ya. detik ini langsung follow ya. Yuhu. Mau aku ini apa namanya? Hack. Astagfirullahaladzim. DEBIKS. Ini Dina, siapa ini Dina? Dina. Dah. Mod. Wow. Oh iya, wih. Ini keren banget galerinya, guys. Wih, Alia, hei. Wah, anak pramuka, guys. Iya, aku coconut girl. Pramuka update, pramuka aksi, pramuka. Baja muda karana. Udah. Kembali lagi ngerjakan. Hah, Sumbing? Iya. Kamu pernah ke Sumbing? Iya, aku doyan banget ke gunung. Wow. Sumbing deket loh, Ma, tempatku. Serius? Nanti aku kalau ke Sumbing ke rumah kamu dulu ya. Numpang mandi, numpang makan. Sekitar Pret. Sekitar berapa sih? 2 jam kayaknya. Jauh dong. Wonosobo kamu. Enggak sih. Aku Banjarnegara. Kan tetanggaan. Aku mau kepo-kepo Kamu ngapain di chat nanyain aku? Tadi aku nggak dengerin ini. Oh, kalau di kalian berani sambil ngemil. Anaknya tuh kuat banget gitu ya. Indo. Asalnya yang postingan terbaru dulu juga aku mau quotes bucin ya. Cuman baru ingat aku tuh di follow mamah aku hari ini tuh. Sekarang tuh. Sebelumnya emang nggak pernah di follow. Jadi ya, harus agak menjaga gitu. Jadi penasaran. Jangan penasaran aja, jadi malu. Coba aku cari. Aduh ngestalk jadi kepecit itu Cina Lope. Kalau itu doi malu. Wah, nemu nih deh. Kalian nge-like. Ya ampun, aku jadi harus nge-like back. Alia, kamu suka make up? Aku keluar. Apa, Kak? Suka make up? Sama orang itu bukan sama aku. Temen aku. Padahal mah suka aja. Hai, assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Wah, aku lagi nonton IGTV-nya Kak Debbie. Astagfirullah, itu mah bukan punya orang lain sih, cuman itu relate banget sama kehidupan aku yang sering mencaci diri. Ya, Kak, kaget ini. Coba kita lihat. Jadi Ini malu. pelajaran stok. Oke. Ini mah dari orang lain, dari YouTube. Wah, ini apa ini? Main. Mama punya pacar ya, Ma? Gak punya. Mana pacar aku? Ada gitu? Kali. Ini banyak banget dong. Apanya? Foto. Kakak mah harusnya pas nge-SG tuh di tag dulu satu-satu. Iya, gimana tuh? Bikin lagi nanti di akhir ya. Gampang sama aku mah. Tuh aku jadi ngeliatin IG aku, udah toksik. Anak stout banget. Kan Anak alam. Ya. Dea kamu belum? Oh udah. Dia Dea. Oh, bisa nyanyi. Mana aku yang nyanyi?
Lagi main gitar nih. Oh, astagfirullahaladzim. Kalian sampai... Janganlah. Terpesan aku pada pandangan pertama. Astagfirullah. Feel the color. Ini apa sih, Ma? Yang ini? Wardah, aku tertarik. Aku dulu ikutan Wardah Beauty Agent waktu masih kuliah karena emang itu cuman pas kuliah doang. Oh. Jadi aku anaknya anak Wardah gitu. Halal. Biar halal. Mm-mm. Ini lagi nyanyi kan, Yara? Yang mana? Ya kan Mohon lagi jangan dibully. Iya, itu lagi nyanyi. tuh kan. Aku request dong, kakak. Astagfirullahaladzim. Nah gitulah suara aku tuh. Males. Dah. Ayo, dia udah yuk. Yuk fokus. Kita bahas. Sama aja. Dea, kamu lagi merhatiin bener-bener IG aku. Gini banget. Estetik banget ya. Yuhu. Kak izin ke kamar mandi dulu ya. Oke. Ini di belakang dia ada love. Love. Wah, Ayana Moon. Ayana Moon ya. Oh, Mami. Ayana Moon. Ya. Tapi beda. Ayana Moon putih banget. Aku mah suram. Aku kentang. Aku kentang. Maksudnya apa itu teh? Kentang. Kentang, kamu tahu nggak kentang? Iya, tahu lah. Kentang tuh low quality. Tulus. Ih, ada Kang Ahid. Hah? Kok? Mirip banget suaranya. Aku Manusia fansnya fans Kak kuat. Tulus. Ayo, udah yuk. Woi. Wow. Nah, ini dia. Ternyata Itu waktu aku jadi panitia Wardah itu. emang kalau kayak gitu harus gimana? Ada seleksinya gitu. Jadi Loh, kayak kok sama lihat orang Korea? siapa Ayana Moon? Kan brand ambassador. Enggak, ini ada sama orang Korea. Oh, aku ikutan kayak volunteer gitu. Jadi orang Korea tuh ngadain volunteer dan aku Pakai sarung. jadi ininya. Jadi translator. Wedeo, mantip. Tip dong. Oke. Udah share screen ini. Yuk, fokus, tenangkan pikiran. Ya. Nanti ini Start IG aku, nanti dilanjut lagi. Oke. Simpulan tuh kayaknya udah sering banget ya kalian. Kayak semua pengajar ngajarin simpulan, ya nggak? Tapi kenapa masih ada yang di bawah 5? Karena simpulan menurut aku tuh susah, Mah. Jadi 2. gimana kalau secara pengertian deh, sebelum kita ngebahas, menurut kalian kayak gimana sih simpulan tuh? Ya mah simpulan itu harus ada gagasan utama aja. Jadi percuannya ada gagasan utama. Oke. Tahu gagasan utamanya. Aku sebelum ke situ ya, aku kasih ilustrasi aja gini. Kalau misalnya ada fakta pertama, IPS 2, nilai pratesnya bagus. Nilai pratesnya bagus. Nilai post-tesnya bagus. Simpulannya? IPS 2 nilainya bagus semua. Yang lain. IPS 2 Itu kata- memiliki itu- nilai IPS 2 memiliki nilai prates dan postes bagus. Itu masih ada bagus-bagusnya. Ganti-ganti. Bahasanya jangan sama. Berarti IPS 2, simpulannya? IPS 2 memiliki nilai tertinggi.
Selain PS2 itu, memiliki nilai yang baik. coba jangan bawa nilai. PS2. PS2. Prates dan postes kelas IPS 2 IPS Selalu 2, baik. anaknya PS2. pintar. Simpulannya. Oh. Sekarang gini, coba kalau gini. Jika virus corona misal ya, ini misal. Jika virus corona di Indonesia pasiennya tuh bertambah, kalau kemarin tuh jumlah pasiennya tuh oh boleh, aku juga sambil makan kok. Jumlah pasien corona kemarin di Indonesia misalnya ada 700 orang. Hari ini ada 1.000 orang. Yang sembuh dari virus corona kemarin ada 500 orang. Hari ini ada 700 orang. Gimana simpulannya? kepanjangan soalnya. Nah, Gue ulang. gini. Yang kena virusnya kemarin 700, sekarang 1.000. Yang sembuh kemarin 500, sekarang 700. Jadi dua-duanya ningkat, yang sembuh ningkat, yang sakit juga ningkat. Simpulannya kayak gimana? Dengan bahasa yang berbeda dari pernyataan tadi. Pernyataan. Pasien mengalami kesembuhan. Pasien mengalami peningkatan sembuh Dan terjangkit virus mematikan. Coba kalian ngasih pendapat aja dari kejadian itu. Yang satu ningkat, pendapat opini kalian aja. Yang satu di satu sisi virusnya yang kena ningkat, di satu sisi virus yang sembuh juga ningkat. Jadi simpulannya menurut kalian kayak berpendapat aja gitu. Indonesia. Oh, pasien yang terkena COVID-19 itu setara antara yang sembuh dan yang Tapi kan beda terinfeksi. dalam jumlah. Indonesia memiliki peningkatan Nyerah. Harus ada option lah. Gini. Kalau option aku malas mikir yang salahnya. Gini. Simpulannya bisa kayak gini. Berarti dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang disiplin, tapi tenaga medis sangat memadai. Mau jawab itu tadi. Debak, bener pinter banget sih. Nah, jadi si pernyataan masyarakat Indonesia kurang disiplin itu mewakili yang penambahan virus COVID dari yang 700 jadi 1.000. Terus yang tenaga medis makin memadai atau makin bagus lagi itu dari pernyataan yang sembuh 500 jadi 700 gitu. Gitu, jadi kayak opini gitu kalimatnya tuh. Kayak tadi, berarti simpulannya IPS 2 anaknya pintar. Pintar menurut kalian, belum tentu menurut saya. Gak ada yang kalian pintar beneran lah. Nah, terus tadi yang pernyataan yang kedua, masyarakat Indonesia kurang disiplin. Itu juga pendapat, nggak bisa diukur kesimpulan tuh. Terus tenaga medis makin memadai, itu juga sifatnya subjektif gitu, nggak bisa dibuktikan, baru pendapat doang. Kayak gitu loh simpulan tuh, kurang lebih. Kebayang nggak? Oke, selanjutnya. Nih, sedikit berbeda dengan cara menemukan gagasan utama. Untuk dapat menemukan simpulan, harus menemukan logika rangkaian gagasan utama. Jadi emang si gagasan utama ini, dia jadi primadona gitu di soal tentang paragraf. Karena dia kepakai di kalimat utama, dia kepakai juga di simpulan. Kayak gitu. Jadi intinya kalian harus gampang untuk menemukan gagasan utama.
misalnya nih ya, dari satu teks tuh ada beberapa paragraf. Ya kalian harus cari masing-masing paragraf tuh mana ide pokoknya buat bisa disimpulkan, karena simpulan tuh harus menyeluruh. Yang terpenting adalah simpulan harus menyeluruh. Yang kedua, selain itu menentukan simpulan teks melalui analogi dari paragraf-paragraf dalam teks. Melalui analogi-analogi itu, kamu bisa melihat simpulan masing-masing. Maksudnya analogi-analogi itu kayak dari satu paragraf diambil ide pokoknya apa. Atau diambil intinya aja, yang penting-pentingnya apa. Terus kedua, apa yang pentingnya. Paragraf ketiga, apa yang pentingnya. Nah, nanti barulah masing-masing melalui analogi-analogi itu kamu bisa melihat simpulan dari masing-masing gagasan utama. Nah, gitu. Tapi untuk menemukan itu kamu harus benar-benar detail dan teliti. Kita lihat dulu. Nah, langkah-langkah menyusun kalimat simpulan pada paragraf. Yang pertama, identifikasi hal-hal penting dalam teks. Nah, tadi kan kalau misalnya kita menentukan ide pokok, cukup misalnya ini paragraf. Cara menentukan ide pokok cukup di awal, lihat kalimat awal, dan di akhir kalimat akhir. Gitu doang. Ide pokok mah gampang. Tapi kalau simpulan, kita harus scanning. Nih, di gini nih, mana yang penting, mana yang penting, mana yang penting. Bisa aja kita nemunya di sini, belum di akhir, di sini. Nah, maka dari itu kita benar-benar kayak harus dilatih gitu mata kita tuh. Kayak nyari yang penting tuh kayak langsung cepet gitu. Nah, gitu. Jadi ada 3 hal yang bentar, ini yang satu dulu. Buatlah opini atau pendapat yang mencakupi keseluruhan hal penting tersebut. Nah, jadi emang si simpulan itu berupa kalimat opini. Seperti yang tadi kita udah contohkan di awal. Nah, berarti ada 3 hal yang harus 3 hal yang penting dalam simpulan. Yang pertama, dia harus ada ide pokok. Di simpulan itu kita ada ide pokok, tapi kalimatnya bukan kalimat ide pokok. Nanti ada di bawahnya juga. Setelah salin dia yang ini. Terus yang kedua, dia tuh harus ada hal-hal pentingnya di dalam si simpulan itu tuh. Kita misalnya udah milih nih si opsi yang simpulan, cek dulu dia memuat ide pokok nggak, cek dulu hal-hal penting itu yang udah kita lihat di teks tuh ada nggak di opsi yang kita pilih. Terus kita cek terakhir apakah dia si bahasanya berupa opini atau fakta. Kalau fakta mah udah nggak usah, bukan simpulan itu namanya. Walaupun dia memuat ide pokok, walaupun dia ada hal-hal penting, tapi kayak fakta bahasanya udah nggak usah dipilih gitu. Nanti kita lihat ya contoh fakta, kalimat fakta dan opini. Terus ciri-ciri simpulan. Ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh karena itu. Nah, kalau kalian nemu itu di teks, kalian beruntung banget karena itu kalian tinggal olah lagi kata-katanya, tinggal dikemas lagi jadi bahasa yang lain tapi tetap menginterpretasikan si kalimat yang jadi bla 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 yang ada di teks itu. Jadi intinya tetap jangan sama kayak yang di teks kayak gitu. Terus yang kedua, menentukan ide pokok di setiap paragraf yang tadi dijelasin. Jadi kalau misalnya banyak paragraf, ini paragrafnya kenapa pakai H ya? Nah, misalnya kalau ada banyak ide pokok, banyak paragraf, ya kita harus masing-masing nentuin ide pokok gitu. Supaya bisa nggak berat sebelah gitu si opsi yang kita pilih tuh nggak cuman ke paragraf yang satu aja, yang 2, 3 enggak gitu, jangan sampai gitu. Yang ketiga, memperhatikan hubungan sebab akibat. Mengapa? Karena di sebab akibat itu dia yang akibatnya berpotensi sekali sebagai simpulan. Nanti ada contohnya. Yang keempat, memperhatikan uraian gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Nah, emang sih tadi kita ribet banget ya. Yang pertama kita harus lihat awal akhir setiap paragraf. Belum lagi scanning di tengah-tengahnya, takut ada yang penting. Nah, yang terakhir kita benar-benar harus teliti di bagian terakhir nih, bagian terakhir paragraf di sini. Karena itu yang paling berpotensi dijadikan simpulan. Simpulan tuh jarang lah ada yang di awal-awal dulu gitu. Biasanya langsung ada di akhir gitu. Nah, ada lagi nih tambahan yang saya dapat dari PPT-nya Tenisa. Yang pertama, menyatakan kembali kalimat tesis, tetapi tidak menggunakan kata-kata yang persis. Tesis apa? Nggak ada suaranya, Dek. Alia juga nggak ada suaranya.
Ada teh, jelas banget. Hah? Kok nggak ada suara? Oke. Jadi kalimat tesis itu adalah tesis itu kalau ada dua arti ya. Yang pertama dia karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi syarat menjadi magister gitu. Yang kedua, tesis itu adalah argumen atau pernyataan yang didukung argumen-argumen. Misalnya kita mau menyatakan sesuatu nih. Nah, pernyataan kita tuh didukung oleh ahli mana, misalnya ahli yang lain juga pernah menyatakan gitu di buku lain kayak gitu. Itu adalah tesis. Yang kedua, menyatakan kembali kalimat topik pembahasan dari paragraf yang telah dikembangkan tetapi tidak menggunakan kata-kata yang persis. Nah, ini topik di sini kita ibaratkan si ide pokok itu karena topik mungkin terlalu umum ya. Misalnya kita udah nemu ide pokok, nah bisa dari ide pokok itu kita jadikan simpulan tapi tidak menggunakan kata-kata yang persis. Jadi emang sengaja pengen soal kayak gini tuh sengaja pengen ngetes kemampuan kebahasaan kalian. Gimana nih caranya kalian mengungkapkan ini, misalnya mengungkapkan kalimat ini, tapi dengan kalimat yang lain, tapi sama sih maknanya tuh tetap sama gitu. Yang ketiga, menggunakan kata transisi ringkasan. Kayak tadi yang ini nih, kayak ini transisi ringkasan nih. Jadi dengan demikian, cuman ini ada tambahan, yaitu dengan kata lain, singkatnya, ringkasnya, kesimpulannya, dan karena itu. Dan oleh karena itu. Nggak ada olehnya. Nah, itu ciri-ciri simpulan. Terus kita masuk ke jenis-jenisnya. Yang pertama ada perbandingan. Nah, ini contohnya tuh kayak gini sih kalimatnya. Jelas bahwa kandidat tahun ini lebih kuat dari kandidat tahun lalu. Nah, itu kita mungkin bisa bayangkan si teks secara keseluruhannya mungkin kayak gini. Paragraf 1 dia ngomongin tentang kandidat tahun lalu. Itu bisa dari jumlah kandidat yang mengikuti misalnya, atau nilai rata-rata kandidatnya, atau apalah gitu. Yang jelas berupa fakta. Terus di paragraf kedua misalnya ngomongin tentang kandidat tahun ini. Nah, maka si simpulannya kayak gini, jelas bahwa kandidat tahun ini lebih kuat dari kandidat tahun lalu. Nah, maksudnya tuh bisa aja sih isi paragrafnya tuh yang pertama tuh mungkin yang kandidat tahun lalu tuh peminatnya kurang, terus nilai rata-rata hasil seleksinya juga kurang. Nah, sedangkan yang tahun ini tuh kayak menunjukkan si nilai rata-ratanya tuh lebih tinggi, terus jumlahnya juga secara tertulis misalnya yang tahun lalu misalnya ada 200, tahun sekarang misalnya ada 500. Nah, itu kan fakta gitu. Nah, disimpulkan kayak gini berdasarkan fakta-fakta tersebut. Gitu. Ini ya perbandingan. Lalu ada sebab akibat. Yang tadi yang saya sebutkan sebab akibat, perhatikan kita di akibatnya. Kayak gini, tadi malam saya minum obat batuk dan hari ini saya merasa jauh lebih baik. Sebabnya dia minum obat batuk, akibatnya dia hari ini merasa lebih baik. Simpulannya adalah berarti obat batuk itu manjur gitu. Obat batuk itu benar-benar efektif. Nah gitu loh, kayak benar-benar pakai bahasa yang lain kan, tapi bisa menginterpretasikan, bisa menggambarkan bahwa pernyataan yang saya minum obat dan hari ini saya merasa jauh lebih baik. Si obat batuk benar-benar efektif tuh diinterpretasikan oleh si hari ini saya merasa jauh lebih baik tuh diinterpretasikan dengan obat batuk benar-benar efektif gitu kesimpulannya. Terus yang terakhir, kesimpulan penilaian. Nah, kalau penilaian itu gampang lah, soalnya si simpulan sendiri adalah opini dan penilaian pun itu opini, subjektif. Tapi jangan kutukar sama fakta. Misalnya yang fakta tuh kayak gini, matahari terdiri dari beberapa gas. Itu fakta, itu nggak bisa jadikan simpulan. Tapi bisa aja kayak gini, matahari adalah pemandangan yang menyenangkan. Nah, itu penilaian, karena menyenangkan menurut saya belum tentu menyenangkan menurut kalian. Makanya itu bisa disebut kalimat opini dan berpotensi jadi simpulan. Tapi gimana teksnya ya? Gitu. Gitu deh teman-teman, udah terakhir. Ada yang ditanyakan? Atau bahas pretest? Bahas pretest. Semangat. Oke, ada 8 ya, 1 ewang. Kalian yang menjelaskan. Kalaupun salah, enggak apa-apa.
Nomor 1. Siapa nih nomor 1? Aku sok. Boleh. Tapi kalau salah biarin ya. Kalau salah di strap. Oh my god. Oh mau. Mau. Sok. Dibaca dulu. Jangan baca teksnya. Berdasarkan paragraf kedua, jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berhasil, maka kesimpulan berikut yang mungkin benar. Berarti ini ada jika ya, ada syarat. Jadi bisa jadi kita memutarbalikkan fakta yang ada di sini. Atau berandai-andai juga bisa. Boleh. Bentar, lupa. Paragraf kedua ya. Berarti fokus di paragraf kedua. Ke bawah Kak, ke option. Pemerintah akan memfokuskan, bukan. Jika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berhasil. Nah, di sini berarti dia belum berhasil. Jika berhasil. Dia masih dicobakan, belum ada hasilnya gitu. Aku mah. Benar. Coba gimana cara jawabnya? Cara jawabnya? Kalian kayak ASMR nggak? Aku sambil makan. Tuh, yang ini Kak. Yang kalimat ke baris ke 1, 2, 3, 4, 5, baris ke-5. Kebijakan ini agaknya terfokus pada ancaman pembengkakan defisit APBN dan kebijakan lainnya gitu. Tuh. Jadi kebijakan yang dibuat APBN itu, jadi jawabannya A gitu. Benar. Karena kebijakan ini terfokus pada pembengkakan defisit dan sustainabilitas. Itulah ya. Maka kalau misalnya si kebijakan itu dibuat untuk mengatasi itu, berarti kalau misalnya kebijakan itu berhasil, maka yang ini si pembengkakan defisit aman gitu, dapat teratasi, terus dolar juga bisa lebih baik kayak gitu. Jadi jawabannya yang A ya, benar. Nah itu kan kayak kita tuh harus ini tuh nggak ada di awal, nggak ada di akhir, tiba-tiba yang pentingnya tuh ada di sini karena dia ada syarat gitu. Jadi jika ada jikanya, jadi ya kita harus teliti gitu, harus si matanya tuh langsung. Yuk nomor 2 gantian. Nomor 3. Ditanya nomor 2, nomor 3 si Dea mah. Lu gampang. Nomor 2. Kita lihat Yaudah dari aku. Sok. Pertanyaannya, semua deh kayaknya. Berdasarkan teks tersebut, maka kesimpulan berikut yang paling sesuai dan benar. Yaitu yang C. Kenapa? Dampak kenaikan harga BBM diatasi dengan penerapan paket kebijakan energi, moneter, fiskal, dan kalau diklik ini ketahuan jawabannya. Nah, ya. Benar yang C. Kenapa yang C? Karena disebutkan dampak kenaikan BBM itu kan jadi dampak kenaikan BBM itu diatasi sama si pemerintah itu bakalan diatasi sama apa itu ada apa itu yang paragraf kedua tuh ada solusinya tuh dikeluarkan kebijakan terdiri atas kebijakan energi, moneter, fiskal, dan paket kebijakan ekonomi lainnya. Nah itu benar. Nah kalau ini mungkin Kak
kalau ini mah kenapa nggak ada kalimat opini misalnya? Di sini nggak ada opini kan? Dampak kegiatan. Nah, iya sih, maksudnya nggak masalah kalau misalnya nggak ada opini, tapi yang penting dia bukan kalimat fakta. Kalau kalimat fakta kayak gimana? Misalnya yang mana ya? Mana ya? Kenaikan harga BBM akan mengancam pembengkakan defisit. Kayak misalnya gini nih, yang ini nih, yaitu rata-rata tingkat utilitas kapasitas produksi Indonesia, industri Indonesia hanya sekitar 63 sampai 66%. Nah itu tuh fakta gitu. Fakta, ya. Nah asal jangan kayak gitu kata-katanya. Asal jangan fakta. Tapi kalau bukan opini nggak masalah. Yang penting tadi dia memuat semua teks, terus ada ide pokok. Yang terpenting itu. Dan dia bukan fakta. Berarti bisa kalau misalnya bukan opini masih bisa. Tapi kalau opini itu lebih bagus lagi. Yang jelas dia bukan fakta kayak gitu. Terus nomor 3. Nomor 3 ini malah lebih panjang. Sok. Jika lagi persyaratan. Jika Pemda tidak menjalankan perannya dalam perlindungan bahasa daerah, manakah kesimpulan berikut yang benar? Oke, mantul. Udah di booking nomor 7 sama si Hazard. Ih, nggak ada optionnya. Oh ya, sorry. Adalah C. Bahasa daerah sebagai satu di antara ciri khas daerah akan sulit dikembangkan, bahkan akan kehilangan eksistensi ya kalau nggak salah itu. Oke. Kan kalau pertanyaan jika tuh pasti ada di teks ya si jawabannya. Maksudnya si sebelum jikanya gitu. Nah, coba gimana? Di paragraf pertama kalimat kedua. Namun pada kenyataannya masih banyak Pemda atau pemerintah daerah yang belum menjalankan peran itu. Kalimat ketiga. Sementara itu, eksistensi bahasa daerah mulai terancam seiring dengan berkurangnya pewarisan ke generasi muda dan pengaruh modernis. Betul. Kan ini, namun pada kenyataannya masih banyak Pemda yang belum menjalankan peran itu. Dan berbarengan dengan sikap Pemda yang itu, eksistensi bahasa daerah mulai terancam. Maka benar lah yang C. Bahasa daerah sebagai salah satu ciri khas daerah. Nah ini ditambahin nih sama dia. Akan sulit dikembangkan, bahkan akan kehilangan. Betul. Iya. Nomor 4. Wajah. Uy. Aku aja. Ya, dia. Berdasarkan isi teks tersebut, manakah simpulan berikut yang mungkin paling benar? Akal. Teksnya sama kayak yang Ayu baca tadi di nomor 3. Cuman ini lebih lebih bacanya harus lebih banyak karena emang memuat 2 paragraf. Artinya simpulannya harus berkaitan antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Tuh. Paragraf 1 yang pentingnya ada di kalimat eksistensi bahasa daerah mulai terancam dan bla bla dan seterusnya. Kemudian untuk di paragraf 2 ada di kalimat mana sih? Oh ini. Bentar. Bukan. Nomor 2 kayaknya ada di akhir nih. Bukan. Bentar. Gak ada sih ya Kak. Kalau untuk di kalimat kayak tadi di paragraf 1 mungkin ini
maksudnya nyangkut ke semuanya itu tentang supaya bahasanya tidak punah. Oke, benar. Soalnya nggak ada keterangan bahwa kalimat itu yang penting gitu. Jadi semuanya jadi mencakup gitu, Kak. Jadi untuk jawabannya itu yang A, pemerintah daerah harus melindungi dan membina bahasa daerah agar tetap eksis dan tidak punah. Jadi untuk pemerintah daerahnya mungkin nyangkutnya di kalimat-kalimat akhir dari setiap paragrafnya. Dan mungkin untuk tetap eksis dan tidak punahnya rangkuman dari setiap paragrafnya. Betul. Jadi kan si paragraf 2 ini kayak mendukung pernyataan di paragraf 1 tentang bener si bahasa daerah tuh benar-benar terancam nih, buktinya si UNESCO dia merilis 2.500 bahasa, terus 100 bahasa daerah di Indonesia terancam punah katanya. Dan itu kayak mendukung pernyataan di paragraf 1. Nah, maka benar kata Zubaidah, kata dia si jawabannya itu adalah yang A. Dan yang lebih mudah lagi itu kayak kita lihat nih kalau yang B. Kemdagri mengeluarkan Permendagri nomor 40 tahun 2007. Kayak itu tuh fakta nggak sih? Setidaknya di teksnya, kalau misalnya kita nggak tahu benernya apa enggak gitu. Tapi di teksnya berarti kalau Kemdagri mengeluarkan mengeluarkan peraturan, berarti dia bukan opini gitu, bukan ya kira-kira mereka mengeluarkan lah, kalau menurut saya mah mengeluarkan, kalau menurut dia mah nggak mengeluarkan, nggak gitu kan. Tapi ini fakta gitu. Terus yang C, masih banyak kepala negara yang belum menjalankan peran mereka dalam melindungi. Walaupun di sini kepala daerah mah. Tadi aku bilangnya apa? Negara. Nah, walaupun di sini ada kata banyak yang itu adalah nggak bisa diukur. Banyak menurut kalian, belum tentu banyak menurut saya. Tapi di teks itu fakta kalau misalnya kepala daerah tuh masih banyak yang belum menjalankan perannya. Itu ada bahasa teksnya gitu. Itu nggak bisa dipilih. Berarti kalau misalnya ada di teks dan kayak gitu, berarti itu fakta gitu. Fakta yang ada di teks harus dikemas kembali bahasanya. Kepala pusat bahasa mengajak, enggak, hendaknya bahasa daerah tidak, ini kayak hendaknya, kayak saran gitu. Enggak. Yuhu, nomor 5. Aku TDB. Boleh. Yuwin. Berdasarkan paragraf tersebut, simpulan yang paling benar adalah optionnya teh. Jawabannya yang D. Betul. Alasannya? Alasannya karena itu kan simpulan keseluruhan teksnya menceritakan tentang gelar aksi demo mahasiswa Papua ya yang pada tanggal 1 Desember yang dianggap sebagai Hari Kedaulatan Papua. Nah, aksi itu menyebabkan terjadinya kericuhan. Itu gitu teh. Bener banget. Ini juga salah satu contoh yang dia nggak ada opini, tapi dia mencakup seluruh teks. Coba kita lihat yang A. Aksi aliansi mahasiswa Papua dilempari batu oleh ormas dan polisi mengundang keributan. Itu kayak fakta nggak sih? Dilempari batu mah nggak akan dikira-kira kan? Menurut saya mah dilempari batu, menurut dia mah nggak bisa digituin kan? Iya. Terus yang B, ormas dan polisi membiarkan kekerasan pelemparan batu terjadi begitu saja. Kayak fokusnya ke pelemparan batu aja, padahal di sini tuh dia menggelar aksi memperingati kedaulatan Papua gitu. Gak cuman itu gitu. Terus yang C, aliansi Papua menyebabkan kasus kekerasan. Kalau misalnya aliansi Papuanya sebenarnya bukan ke aliansi Papuanya, tapi karena dia pas menggelar demonya, menggelar memperingati hari kedaulatannya, terus jadinya demo, terus jadinya kekerasan gitu. Tapi kalau ini mah
fokusnya kalian si mahasiswa Papua bisa aja kayak nggak di apa ya, si konteksnya tempatnya tuh bukan di pas demo gitu, bisa aja pas kapan kalau cuman aliansi mahasiswa Papuanya doang mah. Terus kayak para pelaku pelempar batu ikut tuh fokusnya dia ke pelempar batu doang gitu, padahal bukan itu yang jadi fokusnya. Berarti benar jawabannya adalah yang D. Nomor 6. Oh, Yuk. kesimpulan teks tersebut adalah Kak Debbie minta optionnya. Jawabannya D. Benar. Potensi ikan lionfish untuk menyembuhkan kanker serviks ditemukan oleh 3 mahasiswa UI. Itu dikarenakan, lihat ceritanya lagi Kak Debbie. Ini, potensi itu ditemukan oleh 3 mahasiswa jurusan Teknik Biopres Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Terus, yang mendapatkan gagasan penelitian setelah melihat tingginya angka kasus kematian yang diakibatkan oleh kanker serviks. Ih, bentar ya, kucing aku masuk nih, Kak. Oh iya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya ke post test. Soalnya waktunya juga dikit lagi. Itu benar kata Dea. Yuk post test aja. Banget. Kitanya tadi ada gangguan di awal, gangguan stok IG. Nah itu dikit kok kalau post testnya mah. Yuh, semangat.
Ya gimana tuh udah. Ya, terima kasih semuanya sudah belajar dengan baik ya. Semoga ilmunya berkah. Sekarang waktunya untuk sholat duha terlebih dahulu. Jadi harapannya semuanya untuk melakukan sholat duha terlebih dahulu ya. Terima kasih.